Pak Narno. Beliau adalah purnawirawan, mantan abdi negara, yang pernah bertugas di Yonif 621 Manuntung Berabai. Dari tahun 1983 sampai masa akhir jabatan di Kodim 1004 Kota Baru yang saat ini sudah menjadi Kodim 1022 Tanah Bumbu. Di masa pensiunnya, ternyata Pak Narno memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan Pak Narno berniat sebagian harta kekayaannya itu akan beliau bawa mati. Pak, ini yang dikatakan orang bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati. Harta tidak dibawa mati itu sebetulnya kalau harta nggak dibawa mati itu salah seperti Pak Narno nih. Iya Pak. Betul ya. Wah, yang mengetuainya Indro. Oh, Pak Indo Toseno. Hanya Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jumpa lagi di channel Posko Satu Jiwa, channel sosial kemanusiaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kebetulan kita ada ketemu Pak Narno langsung nih. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat berkat. Wah, ini ada tamu juga Pak Haji Effendi ya. Allahu Akbar, subhanallah. Kebetulan ini pada ngumpul orang-orang hebat di sini nih. Katanya tuh Pak Narno nih sebagai pensiunan seorang TNI, apa benar tuh ada menghibahkan tanah 63 hektar untuk sosial kemanusiaan ya ini di Satu Jiwa Pak? Betul ya. Wah, ini saya rasa nggak percaya kita ada manusia yang ibaratnya di dalam masa-masa pensiunnya, yang sudah ibaratnya itu di mana orang sibuk-sibuk mikirkan memperkaya diri Pak ya. Ini justru kekayaan sampean malah dihibahkan ke Satu Jiwa tuh. Apa sih sebenarnya yang memotivasi dan mendorong sehingga Bapak ini memiliki keyakinan yang begitu tinggi untuk sosial kemanusiaan, Pak? Ya, alhamdulillah dari panggilan hati aja, ya, supaya ada mengarahkan tentang apa, mudah-mudahan nanti ada pihak siapa-siapa menjadi donatur, apa saya siapkan lahan yang ya bagi Pak Narno banyak sekali itu bagi Pak Narno, tapi bagi orang yang mampu mungkin nggak banyak. Saya siapi seluas kurang lebih 62 hektar. Untuknya nanti supaya untuk rencana Pak Narno itu supaya membuat apa pesantren termasuk nanti saya ada arahan untuk ke tahfiz Al-Quran. Berarti itu ditujukan untuk kepentingan umat ya Pak ya? Betul. Waduh. Betul, jadi untuk kepentingan umat. Ya itulah mungkin mampunya Pak Narno seperti itu. Ya tidak lain ya, masih tetap mengharapkan dari hamba-hamba yang lain juga untuk mewujudkan kepentingan umat nih Pak ya. Iya. Dengan tanah seluas 62 hektar tuh Pak ya. Iya. Itu apa sudah ada sawitnya juga Pak? Itu sebagian yang sudah tertanam, kurang lebihnya ada 20-an hektar lah. Waduh. Ya, selainnya itu masih dalam proses. Luar biasa dalam ini. Proses. Ada tanah seluas 62 hektar dan sudah ada sawitnya, malah dikasih ke orang lain, ke Satu Jiwa. Tanah seluas 62 hektar itu rencana Pak Narno itu mau sementara sesuai kemampuan Pak Narno saya tanam sawit dulu supaya nanti menghasilkan untuk berjalannya waktu untuk menunjang Jumat berkah Pak, itu. Menunjang Jumat berkah segala macam Pak ya. Menunjang Jumat berkah. Ya, Jumat berkah itu dalam apa artinya merupakan posko Satu Jiwa itu. Nah, ada Pak Narno kebetulan di dalam Satu Jiwa itu Pak Narno sendiri menjadi
penasihatnya. Oh, berarti Bapak sendiri bagian dari satu jiwa juga, Pak ya. Oh, termasuk, subhanallah. ya. Itu saya tunjuk yang mengetuainya putra Purnawirawan, tapi sudah apa artinya? Almarhum. Sudah arwah, sudah meninggal. Iya, sudah almarhum. Putranya Pak Widodo, teman sama Pak Narno dulu itu. Pak Putra Nah. Pak Widodo Widodo. ya. Ya, putra Pak Widodo. Si putranya Pak Widodo itu atas namanya Indro. Oh, Pak Indo Toseno. Betul. Kata orang kan bapaknya dulu adalah seorang dan Ramil ya? Ya, betul. TNI Dan juga ya? Ramil Senakin kalau nggak salah itu. Oh, berarti Teman sama saya, teman itu. Oh, berarti Pak Indro ini adalah darah penerus abdi negara juga, Pak ya? Ya, betul. Luar betul, biasa. Betul sekali. Dan itu. saat ini beliau bukan sekedar bergerak sebagai abdi negara, tapi juga sebagai abdi masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Kalau Pak Indro itu sosialnya luar biasa. Karena Pak Indro sendiri itu artinya gini, mengenyam dan menghayati di abluminan nas itu, Mas. Nah, antara kemanusiaan. Betul. Iya, nggak beda-beda, nggak memilih-milih ke agama, tidak. Kalau Mas Indro itu, Beliau itu ibaratnya netral di tengah-tengah, Pak ya? ya netral. Beliau Di dalam netral. merebut sosial kebaikan kemanusiaan itu beliau tidak memilih, oh ini dari agama apa, dari suku apa, enggak, Pak ya? Dan lagi itu tidak ada berbau-bau Politik. Politik tidak ada. Luar biasa. Tidak ada. Ya karena apa ini? Pak Narno sendiri karena orang sepuh, sudah karena apa? Kalau fisik sudah nggak mampu lagi, hanya apa saran-saran aja. Betul. Kebetulan kemarin itu saya arahkan Endro itu lah karena saya anggap anak saya juga. Dan sudah tahu karakter Pak Indo itu gimana ya? Betul. Udah Karena- menyelami lahir batin yang bagaimana sosok Pak Indo itu ya, Pak? Iya. Karena sejak di batalion itu saya teman sama bapaknya Endro itu. Endro masih telanjang itu, masih kecil, Oh, belum jadi nikah belum. Pak Narno ini kenal Pak PLD Indo Toseno itu dari beliau kecil ya? Iya, dari 621 itu. Dari 621 ya batalionnya 621. Oh, jadi- di Barabe sana. Oh iya Pak, kemarin kan ada cerita tuh, apa bener sih sebelum menjadi seorang TNI, sebelum menjadi seorang pelopor pendiri satu jiwa ini, apa bener tuh Pak Endo tuh pernah punya pengalaman pahit hidupnya, ibaratnya dari titik terendah Pak, sebagai Waduh. seorang apa katanya Pak, pemulung atau gimana Pak itu? Kalau Endro itu ya karena ya ini mohon maaf, Nggih, mohon Pak. maaf Mas, mungkin kalau saya teriakan sebetulnya nggak etis, tapi ndak apa-apa karena keadaan seadanya. Iya, Pak. Setahunya Pak Narno karena sama-sama satu batalion Iya, Pak. dan satu kompi sama saya juga. Iya. Kebetulan bapaknya Endro itu dulu menjadi bapak saya, bintara pelatih saya. Ya, karena kalau saya di sehari-hari ke rumahnya Endro itu ya seperti biasa aja, karena bapaknya itu atasan saya. Oh, Nah, gini. Tadi saya tahulah Endro termasuk Agung segala itu kan. tahu. Gini. Saudara beliau. Nah, kalau dulu kisah anaknya tentara di dalam batalion tuh wajar aja lah, dia memulung mengambil apa. Jadi begini Pak, yang satu kita bisa petik itu meskipun orang tuanya seorang dan Ramil, seorang Ya. tentara, tapi anaknya nggak manja. Ya enggak. Wah luar biasa. Enggak. Jadi berarti memang dari kecil Pak sosok Ya, beliau itu betul. Pak ya, Ya. mandiri Pak ya. Itulah pilihan, ya alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai harapan Pak Narno. Begitu juga saya sebelum bapaknya Endro itu meninggal ada titip ke saya juga itu. Oh apa tuh Titip Pak? anak saya, no. Subhanallah. Panggil saya kan Narno kan gitu. Jadi sempat ada amanat gitu Pak ya. Subhanallah. Kemarin tuh waktu penjabat dan Ramil di Senakin itu kebetulan kan satu kodim sama saya. Saya kebetulan di Simpang 4. Nah, kalau arwah Endro itu di Senakin sana. Nggih. Bapaknya itu luar biasa juga, sosialnya terhadap anggota, terhadap maka waduh luar biasa. Oh berarti apa jiwa sosialnya almarhum Wah. itu juga. Ya nurun ke Endro. Aduh, berarti memang ada darah yang sosial kemanusiaan ngalir Pak ya. Luar biasa. Makanya, Subhanallah. apa- Jadi untuk itu makanya Bapak sudah kenal betul bagaimana sosok Pak Indro itu dan sosok bagaimana orang tuanya. Betul. Makanya sampai-sampai Pak Indro Narno ini memiliki keyakinan yang kuat bahwa
tanah yang begitu luas 62 hektar itu dan sudah ada lahan sawitnya dihibahkan dan dikelola oleh satu jiwa Pak ya, yang dikoordinatori oleh Pak PLD Nurtuseno Pak ya. Iya. Dan di situ alhamdulillah semoga amanah dari Pak Narno ini bisa kita perjuangkan sama-sama, khususnya tim-tim satu jiwa yang bisa nanti menggarap lahan itu memang bermanfaat untuk amal jariah dan untuk kebaikan umat Pak ya. Amin. Ya. Ya, kita sama-sama satu jiwa pasti tentu akan saling mendukung, saling memperjuangkan Pak. Ya. Ini luar biasa ini. Hati Pak Narno itu diberi kelembutan oleh Yang Maha Kuasa sampai memiliki keringanan di dalam memberikan fasilitas lahan itu untuk giat sosial kemanusiaan. Ya. Saya luar biasa Pak, salut Pak. Belum kita kaya belum tentu mampu berbagi seperti itu, apalagi nominalnya nggak sedikit Pak, 62 hektar Pak. Orang berbagi uang 10.000 aja bisa ngerunum Pak. Aduh, jadi tolong Pak sedikit Pak ceritakan bagaimana awalnya Bapak tuh bisa sampai dapat tanah seluas itu dan dengan penuh perjuangan seperti apa Pak? Nah, sebetulnya nggak pantas saya ceritakan itu karena bahasa Jawa Timurnya bonek, saya ini bonek bondo nekat. Oh, bondo nekat. Karena ada artinya ada rencana, ada niat dari Pak Narno itu, karena Allah yang menyampaikan ke kita melalui saya ini kan melalui dari beliau aja. Nggih, Pak, saya ya. punya ide itu. Nggih. Bisa menjadinya seluas 62 hektar itu. Mulanya saya mampu beli itu sekitar kurang lebih 10 hektar dulu. Nah, itu pun hasil tanah saya yang di Desa 4 Rejo Winangun itu. Dalam hasil sekian saya sisihkan setiap bulan sekian, setiap bulan saya belikan menjadi pertamanya 10 hektar itu. Berikutnya, hasil berikutnya saya kumpulkan lagi. Saya sampai tabung lagi ya. Saya tabung lagi menjadi tambah menjadi 30 hektar. Wow. Berapa lama kira-kira sampai 62 hektar tuh Pak? Nggak bisa dibatasi Mas gitu Mas. Mungkin ada 3 tahun, 4 tahun atau berapa Pak? Ya, lebih pada itu. Ya karena sesuai ya, Pak Nano sendiri kan dalam kesehariannya ini kan banyak juga yang dikeluarkan untuk kebutuhan keluarga apa segala macam. Untuk keperluan keluarga. Jadi tabungnya sedikit Pak ya. Keperluan yang satu jiwa itu alhamdulillah sebelum saya bentuk satu jiwa itu Mas, mungkin dari dilihat tahun saya sejak masih aktif, tapi tidak perlu banyak orang tahu. Saya mengatasi orang-orang yang yatim, anak-anak yatim, jumpo, seperti itu. Itu terpikir aja dari Pak Narno. Di luar pada itu saya bisa mengumpulkan lahan yang seluas itu. Itu bagi Pak Narno luas sekali itu. Mungkin itu juga Pak salah satu keberkahan, di samping sampean tetap ikhtiar berusaha bekerja sampai tetap menjalankan Jumat Berkah itu tanpa diketahui orang, ternyata berkahnya itu malah makin berlimpah sampai alhamdulillah. Ibaratnya itu sampai kawa kebeli tanah seluas 62 hektar dan sudah juga ditanami sawit. Dan yang paling luar biasa sekali adalah Pak, ketika Pak Narno susah payah menabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya terkumpul dengan lengkap dengan sawitnya, perawatannya dan lahannya, ujung-ujungnya malah sampai sedekahkan untuk sosial. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali Pak. Ya sangat luar biasa sekali Pak. Itu petunjuknya dari Allah aja. Susah payah kita mengumpulkan harta benda, tapi ujung-ujungnya malah untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Apa ini yang dikatakan orang bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati, tapi manfaatnya menjadi amal jariah untuk menolong setelah mati nanti. Apa itu Pak? Insya Allah seperti itu, tapi harta tidak dibawa mati itu sepengetahuan yang awam seperti Pak Narno Mas. Nggih Pak. Artinya sebetulnya kalau harta nggak dibawa mati itu salah seperti Pak Narno nih. Iya Pak. Iya. Nah, kenapa bisa menyalahkan? Ya karena insya Allah Pak Narno berbuat yang sedemikian ini sesuai kemampuan itu. Lah itulah harta saya yang saya bawa mati nanti. Harta yang bermanfaat maksudnya Pak ya. Amal jariahnya ya Pak ya. Subhanallah, luar biasa. Jadi Pak, kita sangat termotivasi, sangat terinspirasi sekali dengan kemurahan hati Pak Narno, dengan ditolong oleh Yang Maha Kuasa, dibukakan hati, dilembutkan hati itu semakin menjadi edukasi buat kita Pak. Bahwa kita hidup itu bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi masih banyak juga manusia lainnya untuk bisa kita bantu dan saling kita pikirkan kepentingan bersama, kebajikan bersama. Salah satunya adalah membangun SDM
yang dengan lahan tadi nantinya ke depannya bisa membangun pendidikan Quran, hafiz, membangun akhlak budi pekerti. Betul. Bahkan kita nanti juga akan bangun rumah sakit gratis untuk warga-warga yang memang kurang mampu. Boleh. Pengobatan alternatif non medis. Semoga apa harapan Pak Narno ini dibantu rekan-rekan Satu Jiwa bisa dimudahkan untuk mewujudkan kebaikan sosial, kegiatan sosial di lahan Bapak itu ya Pak ya. Dan bisa menjadi ladang amal jariah, menjadi penolong buat kita semua nanti setelah kita meninggal dunia Pak. Amin ya Rabbal Alamin.